Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Ayu Khairunisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mercu Buana, Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai beberapa topik masalah tentang perekonomian yang terjadi di Indonesia. Salah satunya otonomi daerah dan peran UMKM di era globalisasi sebagai percepatan pembangunan perekonomian di Indonesia. Tugas ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen Ibu Rike Permatasari SEMAK. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materi kita mengenai konsep dan tujuan otonomi daerah dan UMKM. Nah, apa sih otonomi daerah itu? Sebelum kita lebih jauh lagi membahas mengenai konsep dari otonomi daerah, tidak usah saya ingin mengambil ilustrasi tentang otonomi daerah ini sama halnya dengan tugas kelompok yang diberikan oleh dosen mata kuliah. Nah, dalam tugas kelompok ini, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memberikan konsep kinerja dari sebuah anggota kelompoknya masing-masing atau diberikan kebebasan untuk mengatur urusannya masing-masing di setiap kelompoknya di bawah naungan pengawasan dosen pembimbing. Nah, sama halnya dengan sistem otonomi daerah ini, sebenarnya otonomi daerah ini di Indonesia sudah sejak pasca reformasi. Dalam pasca reformasi kita kenal dengan adanya sistem pemerintahan yang terpusat atau sentralistik. Nah, di dalam otonomi daerah ini disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 6 mengenai otonomi daerah ialah suatu hak, wewenang, dan juga kewajiban di daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, maksud daerah otonom di sini ialah suatu hak, wewenang, dan kewajiban di daerah otonom seperti kabupaten, kota, dan juga provinsi bertujuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah guna kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi di dalam kabupaten, kota, provinsi itu diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan secara mandiri agar tidak ada pemusatan kekuasaan di pusat, dan untuk kebijakannya sendiri dibuat dari pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat di daerahnya tersebut. Selanjutnya mengenai konsep otonomi daerah. Nah, di dalam konsep otonomi daerah ini, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena di dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada akhirnya juga diselenggarakan oleh pemerintah pusatnya saja, lalu kini menjadi urusan pemerintah daerahnya masing-masing. Selanjutnya, peranan pemerintah di daerah otonomi daerah ini. Nah, dalam peranan pemerintah bagi otonomi daerah ini sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terlebih juga khusus bagi kemakmuran daerahnya masing-masing. Nah, sebagai contoh, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ialah daerah yang sukses dengan kebijakan otonomi daerahnya, karena di daerah ini juga membuat program-program inovasi yang membuat perekonomian masyarakat meningkat dan pendapatan per kapitanya meningkat selama kepemimpinan Abdullah Azwar Anas. Bahkan juga di sistem kinerja pemerintah Abdullah Azwar
Miswar Anas ini masuk ke dalam kategori 10 besar nasional selama 3 tahun berturut-turut. Nah, apa sih tujuan dibuatnya otonomi daerah? Tujuan dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 6 utama diberlakukannya otonomi daerah. Di antaranya yang pertama yaitu tujuan untuk sistem politik, yang kedua bertujuan untuk sistem administrasi, yang ketiga yaitu bertujuan bagi ekonomi Indonesia, yang keempat yaitu peningkatan pelayanan umum, yang kelima yaitu kesejahteraan masyarakat, yang keenam yaitu daya saing daerah. Yang pertama tujuan politik. Tujuan politik ini bertujuan agar mewujudkan demokrasi politik melalui partai-partai politik dan juga perannya sebagai DPRD. Lalu yang kedua yaitu tujuan administrasi. Tujuan ini agar membagi urusan pemerintah antara pusat dan daerah, juga termasuk keuangan serta manajemen birokrasi pemerintah di daerahnya. Yang ketiga yaitu tujuan ekonomi. Nah, di dalam tujuan otonomi daerah ini memiliki tujuan untuk memajukan ekonomi daerahnya dan bisa membuat inovasi-inovasi yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya alam dan sumber daya manusia itu sendiri, dan memanfaatkan perekonomian dari sektor pariwisata yang dapat memberikan pendapatan yang cukup besar, juga mewujudkan peningkatan indeks pembangunan perekonomian Indonesia. Lalu selanjutnya nomor 4 yaitu sebagai peningkatan pelayanan umum. Maksud adanya otonomi daerah ini, pemerintah berharap memaksimalkan pelayanan umum khususnya bagi masyarakat setempat agar masyarakat dapat memberikan kemudahan untuk melakukan keperluannya di bidang apapun. Selanjutnya yang kelima yaitu sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membantu mengembangkan kemampuan di aspek sumber daya manusia di masing-masing di daerahnya untuk menunjang percepatan pembangunan perekonomian di Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu 6. Yang keenam yaitu meningkatkan daya saing daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah ini dapat memicu daya saing antara daerah dalam berbagai aspek. Namun hal itu dapat membantu masing-masing daerahnya untuk mengembangkan potensi ciri khas dan keanekaragaman yang ada, sehingga juga masing-masing daerah dapat berkreasi dan memberikan kontribusi bagi perekonomian yang sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, dalam otonomi daerah, masalah apa aja sih yang timbul dari otonomi daerah dan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengatasi masalah yang ada tersebut. Nah, otonomi daerah juga bukan hanya hal-hal yang positif aja, tapi juga di dalam otonomi daerah juga tentunya memiliki sisi negatif atau sisi kekurangannya. Tentunya akan menjadi problem yang sangat serius khususnya di negara Indonesia yang memakai sistem otonomi daerah. Nah, berikut masalah yang timbul akibat otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya eksploitasi pendapatan daerah. Nah, salah satu konsekuensi otonomi daerah ialah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Nah, di dalam kewenangan semacam ini sebenarnya juga sudah muncul inherensis atau resiko bawaan, bahwa di daerah akan melakukan upaya memaksimalisasi bukan optimalisasi
perolehan pendapatan daerah. Nah, upaya ini juga didorong oleh kenyataan-kenyataan bahwa di daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan baik itu rutin maupun juga kegiatan-kegiatan pembangunan. Banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Nah, intensifikasi perolehan pendapatan yang cenderung eksploitatif semacam itu justru akan banyak mendatangkan persoalan-persoalan baru dalam jangka panjang daripada manfaat ekonomi jangka pendek bagi daerahnya. Persoalan yang pertama ialah beratnya beban yang harus ditanggung warga meskipun satu item pajak atau retribusi yang dipungut dari rakyat. Lalu yang kedua yaitu kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya. Nah, sejak diberlakukan otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melakukan amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah ini yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksanaannya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia melaksanakannya dengan baik, dalam artian mentalisasi integritas maupun kapasitasnya. Oleh sebab itu, kualitas mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggara otonomi daerah. Lalu yang ketiga yaitu adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Nah, sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekan bahwa tidak ada hubungan hierarkis antara pemerintah provinsi dengan provinsi kabupaten, sehingga juga pemerintah kabupaten menganggap kedudukan sama, tidak taat kepada pemerintah provinsi. Nah, dengan pelaksanaan otonomi daerah munculnya gejala-gejala etnosentrisme atau fenomena primordial kedaerahan semakin kuat. Indikator etnosentrisme ini dilihat dari beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekrutmen birokrasi lokal, dan pembuatan kebijakan-kebijakan lainnya. Lalu yang keempat yaitu pemanfaatan sumber daya. Setiap pemerintah daerah juga pastinya memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda, sehingga dalam hal tersebut tentunya adanya penerapan kebijakan pemanfaatan sumber daya yang berbeda juga. Tetapi jika terdapat suatu daerah yang minim potensi sumber daya, maka hal tersebut akan menghambat pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi daerah tersebut, sehingga akan menjadi salah satu ketimpangan antara daerah yang memiliki sumber potensi daerah yang melimpah dengan daerah yang memiliki sumber daya yang minim. Dengan hal tersebut, pemerataan dan keadilan di suatu wilayah di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, perlunya pemecahan masalah yang harus dilakukan pemerintah guna menindaklanjuti masalah yang ada dalam otonomi daerah. Berikut adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan selama pandemi COVID-19 yang berlangsung pada tahun lalu. Pemerintah pusat membantu daerah yang minim akan sumber daya dengan mengembangkan potensi pariwisata dari sektor ekonomi kreatif, dan juga memberikan akses yang seluas-luasnya untuk pelaku UMKM. Dan juga pemerintah memberikan dana bantuan kepada sektor pariwisata sebesar 3,3 triliun kepada pemerintah di daerah guna menekan dampaknya ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu untuk mensiasati pemecahan masalah eksploitasi pendapatan daerah, sebetulnya juga bisa melalui cara alternatif lain, yaitu
dengan mengefisiensi anggaran yang begitu banyak dan revitalisasi perusahaan daerah. Jadi karena kebijakan intensifikasi pemungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadikan disinsentif bagi perekonomian daerah. Nah, lalu yang ketiga yaitu membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan juga pajak serta mencari dari sektor lain seperti jasa ataupun juga dari sektor pariwisata guna untuk kesejahteraan rakyat. Lalu yang kelima yaitu melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat dan melakukan efisiensi anggaran. Lalu yang keenam yaitu meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memiliki Mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerahnya. Nah, selanjutnya saya ingin membahas nih ekonomi apa sih yang sangat berjasa terhadap percepatan pembangunan Indonesia? Ayo. Yap, betul sekali, yaitu sektor UMKM. Nah, kalian tahu gak sih konsep dasar dari UMKM guna percepatan pembangunan Indonesia? Nah, UMKM atau biasa disebut dengan usaha menengah mikro dan menengah. Usaha ini memiliki elemen ekonomi yang paling berjasa dalam perekonomian nasional. Dengan UMKM ini juga Indonesia bisa bertahan terhadap berbagai guncangan dari krisis ekonomi puluhan tahun lalu. Dan dengan ekonomi ini juga Indonesia menjadi salah satu anggota G20 yang sekarang ini Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, anggota yang masuk dalam G20 ini merupakan negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Jadi patutlah kita berbangga terhadap Indonesia karena bisa masuk ke negara anggota G20 ini. Nah, juga UMKM ini menurut undang-undang usaha mikro ialah suatu produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu juga memiliki omset tahunan sebesar maksimal 300 juta. Walaupun dengan usaha kecil-kecilan juga kan seperti usaha jasa bengkel, usaha toko grosir, usaha kuliner, dan juga jualan online. Tapi jika kita lihat dari data Kementerian Koperasi UKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap GDP nasional tahun 2010-2020. Kontribusi UMKM menyumbang 61% dari pertumbuhan ekonomi nasional atau dengan nilai 8.500 triliun. Nah, kontribusi terhadap perekonomian Indonesia meliputi penyerapan 97 dari total tenaga kerja yang ada serta juga menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Besar bukan? Nah, justru usaha-usaha kecil inilah juga memiliki peranan yang sangat luar biasa untuk perputaran ekonomi di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Karena faktanya juga keberadaan UMKM ini sangat beragam dan variasi di Indonesia. Jadi sebuah benteng ekonomi yang mampu mempertahankan perekonomian di Indonesia. Adapun juga manfaat pentingnya sektor UMKM ini baik bagi percepatan perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu UMKM tergolong sangat padat karya maupun potensi pertumbuhan
ribuan kesempatan kerja yang besar dan meningkatkan pendapatan. Lalu yang kedua, UMKM banyak terdapat dalam sektor pertanian yang secara tidak langsung mendukung pembangunan. Lalu yang ketiga yaitu membantu dan menampung banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Lalu yang terakhir ialah menjadi titik awal mobilitas investasi di pedesaan sekaligus juga wadah bagi peningkatan kemampuan wirausaha. Permasalahan UMKM di saat dilanda pandemi COVID-19. Nah, kalian tahu tidak? Di saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19, semua aspek kehidupan berekonomi, terlebih juga di Indonesia diberlakukannya pembatasan berniaga atau jual beli barang atau makanan, ini sangat melonjak turun. Imbasnya bagi para UMKM ini pendapatannya menjadi merosot. Dengan kata lain, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mengalami penurunan akibat terdampak COVID-19. Nah, permasalahan yang dialami para UMKM ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan pola konsumsi barang ataupun jasa masyarakat di masa pandemi dari offline ke online. Lalu yang kedua yaitu UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat diberlakukannya PSBB. Lalu yang ketiga yaitu hambatannya terhadap distribusi produk. Lalu yang keempat yaitu kesulitan bahan baku produksi. Kesimpulan pada materi otonomi daerah dan UMKM, menurut saya keberadaan otonomi daerah dengan UMKM bagi pertumbuhan infrastruktur sebenarnya sangat penting, karena pada hakikatnya juga pertumbuhan tidak akan berjalan sesuai tanpa dukungan dari tiap daerah. Jadi pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal tersebut karena pembangunan nasional akan menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga tercapailah kesejahteraan rakyat yang merata. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya mengenai kebijakan fiskal. Kalian tahu tidak sih kebijakan fiskal itu apa? Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan untuk mencapai target pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, dua fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan ekspansif, yang kedua yaitu kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif itu apa sih? Kebijakan ekspansif ini dapat dikeluarkan atau dilakukan dengan penambahan pengeluaran, penambahan pembiayaan transfer atau subsidi, dan pengeluaran potongan pajak. Lalu sedangkan kebijakan fiskal kontraktif ini dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran, lalu mengurangi pembiayaan subsidi, dan peningkatan potongan pajak. Selanjutnya kita membahas tentang materi percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia di tahun 2021, pemerintah mengusung tema yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Tema ini berfokus pada pemulihan juga sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sektoral dan reformasi fiskal.
Selanjutnya mengenai kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk menekan lajunya ekonomi yang menurun akibat pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu penguatan sektor UMKM. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada sektor ini sangat berpengaruh terhadap lajunya perekonomian Indonesia. Karena itu perlu penguatan di sektor UMKM ini. Lalu yang kedua yaitu memberikan insentif dan stimulus pajak pada karyawan. Lalu yang ketiga yaitu mempercepat refocusing dan realokasi. Dalam hal tersebut mengenai biaya belanja APBN dan juga belanja Pemda APBD di daerah-daerah. Yang keempat yaitu pengadaan di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini paling diutamakan untuk pengendalian pemulihan COVID-19. Yang terakhir yaitu pengadaan social safety net. Dalam hal ini globalisasi tidak dapat dicegah atau tidak bisa dihindari. Pastinya ada peluang dan tantangan yang harus diperkuat lagi bagi Indonesia. Nah, dalam hal tersebut berkaitan dengan kebijakan fiskal mengenai percepatan pembangunan yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu apa aja sih tantangan globalisasi ekonomi itu? Yang pertama yaitu semakin kuatnya kompetitor baru. Lalu yang kedua percepatan pembangunan. Yang ketiga yaitu integrasi keuangan secara global. Dengan perkembangan globalisasi ekonomi sekarang, tentunya kita tidak lupa mengutamakan terlebih dahulu kepentingan ekonomi nasionalnya juga. Selanjutnya, apa sih hambatan di masa yang akan datang serta solusinya apa sih? Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur. Nah, tantangan di sektor ini nantinya akan menjadi fondasi pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga tantangan untuk membangun infrastruktur menjadi sangat besar, mengingat juga adanya kondisi yang ada dan kebutuhan juga yang harus dipenuhi. Yang kedua yaitu cyber security. Nah, tantangan ini sudah menjadi hal yang sering dijumpai, teringat juga kita berada di era serba digital, semuanya digital. Nah, seperti ini harus memberdayakan teknologi dan pengetahuan iptek yang luas. Lalu yang terakhir apa? Kurangnya sarana dan prasarana bagi sumber daya manusia itu sendiri. Oke, sekian video dari saya mengenai perekonomian Indonesia dalam otonomi daerah dan UMKM bagi percepatan pembangunan. Semoga di video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.